Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Ma'ruf. Saat ini saya merupakan mahasiswa program studi Teknik Elektro kelas Tele 005 Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video monolog untuk menunjang UAS mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Desi Carolina Saragi, SPD MPD. Pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di bangku kuliah. Saya berharap dengan melanjutkan kuliah bisa mendapatkan relasi dengan dosen-dosen pengampu, menyerap ilmu pengetahuan serta meningkatkan keterampilan. Alasan utama saya memilih teknik elektro adalah karena saya memang memiliki ketertarikan terhadap dunia elektronika sejak lama. Saya senang mempelajari cara kerja perangkat elektronik, bagaimana sebuah rangkaian dapat berfungsi, serta bagaimana teknologi terus berkembang dari waktu ke waktu. Selain karena hobi, pilihan saya juga didukung latar belakang pekerjaan saya saat ini. Saat ini saya bekerja sebagai staf bengkel dan modifikasi instrumen elektronika, alat pengambil sampel laboratorium lingkungan hidup. Dalam pekerjaan tersebut, job desk saya ialah mendesain hingga merakit alat menjadi produk siap digunakan untuk mengambil sampel udara ambien. Dalam proses assembling, saya membuat casing dari bahan aluminium sesuai dengan desain yang sudah ditentukan. Untuk melindungi dan estetik sebuah alat, tentunya pengecatan menjadi kunci kualitas. Setelah proses pembuatan casing, tahap selanjutnya adalah pemasangan komponen alat dan pemasangan instalasi kabel. Dalam tahap ini, konsentrasi dan ketelitian diutamakan karena salah dalam pemasangan kabel bisa berakibat fatal. Melalui pengalaman tersebut, saya menyadari bahwa kemampuan yang saya miliki masih perlu dikembangkan. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di teknik elektro agar memperoleh dasar teori yang lebih kuat, sehingga tidak hanya mampu bekerja secara praktik, tetapi juga memahami konsep ilmiah di balik setiap sistem yang saya gunakan. Lalu, sebenarnya apa itu teknik elektro? Teknik elektro adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari pemanfaatan energi listrik, elektronika, sistem kendali, telekomunikasi, instrumentasi, hingga teknologi otomasi. Jurusan ini berperan penting dalam perkembangan teknologi modern karena hampir semua peralatan yang kita gunakan saat ini memanfaatkan sistem kelistrikan dan elektronika. Di dalam teknik elektro terdapat beberapa bidang yang dipelajari. Yang pertama, dasar-dasar kelistrikan. Mahasiswa mempelajari arus listrik, tegangan, hambatan, hukum Ohm, hukum Kirchhoff, daya listrik, serta berbagai komponen dasar seperti resistor, kapasitor, induktor, dan transformator. Bidang kedua adalah elektronika analog dan digital. Pada materi ini dipelajari komponen seperti dioda, transistor, IC, operasional amplifier, gerbang logika, hingga microcontroller yang menjadi dasar berbagai perangkat elektronik modern. Bidang ketiga adalah sistem tenaga listrik. Materi ini membahas bagaimana listrik dibangkitkan, disalurkan melalui jaringan transmisi, kemudian didistribusi hingga dapat digunakan oleh masyarakat maupun industri. Selanjutnya adalah mesin listrik, yaitu mempelajari motor listrik AC, motor DC, generator, transformator, serta prinsip kerja mesin-mesin listrik yang banyak digunakan di dunia industri. Bidang berikutnya adalah sistem instrumentasi dan sistem kontrol. Di sini dipelajari berbagai sensor, transmitter,
aktuator, PLC, sistem SCADA, hingga bagaimana mengendalikan suatu proses industri agar berjalan secara otomasi dan efisien. Bidang ini sangat dekat dengan pekerjaan saya sebagai staf bengkel dan modifikasi instrumen elektronika. Selain itu, teknik elektro juga mempelajari telekomunikasi, yaitu sistem komunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik, jaringan komunikasi data, internet, hingga teknologi komunikasi nirkabel. Saat ini, mahasiswa teknik elektro juga mempelajari pemrograman, seperti bahasa Python, C, Arduino, maupun pemrograman PLC. Pemrograman menjadi bagian penting karena banyak sistem elektronika modern. Sistem elektronika modern dikendalikan oleh perangkat lunak. Tidak kalah penting adalah pembelajaran mengenai Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, energi terbarukan, kendaraan listrik, serta teknologi smart factory yang menjadi bagian dari perkembangan revolusi industri 4.0. Mengapa teknik elektro itu penting? Penting karena hampir semua sektor kehidupan membutuhkan tenaga ahli elektro, mulai dari pembangkit listrik, industri manufaktur, rumah sakit, telekomunikasi, transportasi, pertambangan, minyak dan gas, hingga perusahaan teknologi. Lulusan teknik elektro memiliki peluang karir sangat luas. Mereka dapat bekerja sebagai teknisi, engineer, supervisor, programmer PLC, automation engineer, maintenance engineer, instrument engineer, konsultan, dosen, peneliti, bahkan membuka usaha sendiri di bidang jasa elektronika maupun kelistrikan. Bagi saya pribadi, kuliah di teknik elektro bukan hanya untuk memperoleh gelar sarjana. Saya ingin meningkatkan kompetensi agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar di tempat kerja. Saya berharap mampu memahami sistem instrumentasi secara lebih mendalam, mampu melakukan analisis terhadap berbagai permasalahan teknis, serta mampu mengikuti perkembangan teknologi industri yang semakin maju. Saya juga ingin mengembangkan kemampuan dalam bidang otomasi industri, sistem kontrol, pemrograman, dan IoT. Karena saya yakin teknologi tersebut akan semakin banyak diterapkan di masa depan. Sebagai mahasiswa, saya menyadari bahwa perjalanan belajar tidak mudah. Akan banyak mata kuliah yang membutuhkan pemahaman, matematika, fisika, logika, dan praktek laboratorium. Namun, saya percaya bahwa dengan kemauan belajar yang tinggi, disiplin, dan kerja keras, semua tantangan tersebut dapat saya lalui. Saya berharap selama kuliah dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat, menjalin hubungan baik dengan dosen maupun teman-teman, serta mampu menerapkan ilmu yang saya pelajari untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia industri. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu mendengarkan presentasi saya. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan meraih cita-cita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.